Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 akan menjelaskan teori ekonomi dari John Maynard Keynes dan The Great Depression, teori terkenalnya, yang beranggotakan Fajar Indra, saya sendiri Abian Farik, dan Mbak Selvi Aprilia. Eh, Dimulai saja. Latar belakang dari The Great Depression yang terjadi pada 1929 dan hingga 1939 adalah krisis masa ekonomi. Periode ini dimulai dengan runtuhnya pasar saham di Amerika Serikat yang dikenal dengan Black Tuesday. Penyebabnya adalah spekulasi berlebihan dari pasar saham, ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional, dan penurunan produksi industri yang menyebabkan meningkatnya pengangguran secara dramatis, produksi yang menurun, serta pendapatan masyarakat yang menurun juga. Dari sini Keynes menawarkan solusi. Sebelum terjadinya The Great Depression itu, para ekonom menganut paham laissez-faire yang menekankan minimnya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Eh, Keynes menantang pendapat pandangan ini dengan teori-teorinya, yaitu permintaan agregat. Keynes berpendapat permintaan agregat atau total pengeluaran adalah faktor penentu utama kesehatan ekonomi. Ketika permintaan agregat menurun, output dan lapangan kerja ikut menyusut. Yang selanjutnya, perangkap likuiditas. Saat resesi, pelaku ekonomi lebih memilih memegang uang tunai likuiditas daripada berinvestasi atau menabung. Hal ini memperparah penurunan permintaan agregat. Yang selanjutnya, intervensi pemerintah. Keynes berpandangan bahwa pemerintah perlu aktif untuk mendorong permintaan agregat melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kebijakan fiskal dari Keynes ialah pengeluaran pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah yang digunakan untuk membangun infrastruktur, memberi anggaran untuk pendidikan, program sosial. Yang selanjutnya dari kebijakan fiskal ada pajak. Pemerintah dapat menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong investasi. Selanjutnya ada dari kebijakan moneternya, yaitu dari suku bunga. Bank sentral dapat menurunkan atau menaikkan suku bunga untuk mendorong investasi dan pinjaman. Dan quantitative easing, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong aliran kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Selvia Aprilia. Baik, selanjutnya Keynesianisme dan The Great Depression. Jadi Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan penurunan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilitas aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Teori Keynesian menjadi landasan kebijakan ekonomi negara-negara terdampak The Great Depression. Program seperti New Deal di Amerika Serikat yang meliputi proyek infrastruktur. Eh, Dampak dari New Deal sendiri, yang pertama peningkatan permintaan agregat. Pengeluaran permintaan
dan regulasi untuk membantu mengembalikan kepercayaan konsumen dan pelaku ekonomi, meningkatkan dan permintaan agregat lahan pulih. Yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan. Regulasi keuangan membantu mencegah kerugian bank dan mengembalikan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Lalu yang terakhir, jaringan pengaman sosial. Program jaminan sosial memberikan bantuan kepada pengangguran dan membantu mengurangi dampak terburuk dari krisis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan Oke, oleh Fajar. selanjutnya beberapa kritik di Oke. Selanjutnya ada beberapa kritik yang mungkin dilontarkan beberapa kritikus oleh atau pakar ekonom terhadap teori John Maynard Keynes yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, eh, ketergantungan teori ini pada intervensi pemerintah. Teori Keynes sering dianggap oleh para para kritikus terlalu mengandalkan intervensi pemerintah dalam hal perekonomian. Beberapa kritikus menganggap bahwa intervensi yang berlebihan dapat mengganggu mekanisme pasar secara alami dan menciptakan ketidakefisiensian yang berlaku di dalam pasar. Selanjutnya, eh, keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Beberapa kritikus atau pakar ekonom mengkritik bahwa salah satu kelemahan dari teori John Maynard Keynes yang mereka asumsikan kebijakan Keynes mungkin memiliki efek yang terlalu lambat dalam mengatasi masalah ekonomi. Proses pengambilan keputusan politik dan administratif yang kompleks seringkali memperlambat implementasi kebijakan stimulus yang dapat mengurangi efektivitas pasar dalam merespon hal-hal atau perdagangan-perdagangan internasional lainnya. Dan yang terakhir, inflasi. Inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar berpotensi atau peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan berpotensi memicu inflasi jika tidak dikontrol dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dari teori ini, ekonomi Keynesian menawarkan solusi revolusioner untuk mengatasi The Great Depression yang terjadi pada tahun 1929 yang dipicu oleh kenaikan suku bunga New York pada tahun itu. Meskipun teori yang disampaikan oleh John Keynes merupakan teori yang inovatif dari sebuah masalah, tapi para pakar ekonom banyak mengkritik teori Keynes merupakan teori yang terlalu berlebihan, atau para kritikus juga menganggap bahwa teori Keynes sama dengan teori Adam Smith, yaitu pasar terkendali dengan sendirinya atau tanpa ada campur tangan pemerintah. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Udah ya? Oke, kalau gitu ditutup aja kali ya, Mas ya. Mungkin sekian yang Udah. dapat kami sampaikan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.